Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rindu dalam mata kuliah Perencanaan Struktur Geometrik Jalan. Kali ini kita akan membahas mengenai desain alinyemen horizontal. Silahkan disimak. Perencanaan geometrik jalan adalah perencanaan rute dari suatu ruas jalan secara lengkap yang meliputi beberapa elemen yang disesuaikan dengan kelengkapan dan data dasar yang ada atau tersedia dari hasil survei lapangan, kemudian dianalisis yang mengacu terhadap ketentuan yang berlaku. Ada beberapa elemen dalam tahapan perencanaan. Yang pertama adalah penyiapan peta kontur, kemudian yang kedua adalah perencanaan trase jalan, kemudian yang ketiga adalah perhitungan alinyemen horizontal, setelah itu perhitungan jarak pandang, di mana dalam perhitungan jarak pandang ini terdiri dari jarak pandang penting dan jarak pandang mendahului, kemudian perhitungan alinyemen vertikal, dan yang terakhir adalah perhitungan galian dan timbunan. Yang akan kita bahas pada materi ini adalah mengenai perhitungan alinyemen horizontal. Tahap awal proses merancang alinyemen horizontal dilakukan dengan menggunakan peta. Salah satunya peta berbentuk foto udara. Peta foto udara tersebut diolah dengan beberapa jenis software, kemudian selanjutnya menjadi sebuah peta garis, di mana peta garis tersebut memiliki garis-garis kontur yang menunjukkan lokasi dengan elevasi yang sama, dilengkapi dengan koordinat yang menunjukkan lokasi setiap titik pada peta. Dapat kalian lihat contohnya pada slide ini. Pemilihan trase jalan diawali dengan penetapan lokasi jalan baru yang pemilihannya merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pertimbangan banyak faktor yang saling berkaitan. Sehingga ketika dalam pemilihan trase jalan kita membutuhkan banyak ahli yang menguasai, misalkan ahli ekonomi, ahli geologi, perancang wilayah, surveyor di samping dengan ahli teknik jalan. Ada beberapa indikator yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi jalan baru. Yang pertama adalah faktor teknik dan ekonomi, di mana indikatornya adalah biaya konstruksi, biaya pemeliharaan, biaya operasi, biaya pembebasan tanah, dan potensi pengembangan daerah. Faktor kedua adalah sosial aspek. Sosial aspek indikatornya merupakan lingkungan sosial yang terjadi di sekitar lokasi. Faktor ketiga, sosial dan ekologi. Indikatornya rekreasi dan konservasi. Kemudian yang keempat adalah faktor ekologi. Indikatornya adalah polusi yang timbul. Dan yang terakhir adalah estetika. Indikatornya adalah nilai keindahan, misalkan pemandangan sepanjang jalan, kemudian topografi, vegetasi, dan drainase. Garis lurus pada trase jalan atau alinyemen horizontal dikenal dengan nama garis tangan. Titik perpotongan kedua tangan diberi nama titik potong horizontal atau lebih kita kenal dengan nama point of intersection. Kita lihat pada gambar berikut, terdapat titik A dan titik B, di mana merupakan awal proyek dan akhir proyek dari alinyemen horizontal. Kemudian titik P11 dan PI2 merupakan titik perpotongan dua bagian lurus, di mana koordinat titik A, PI1, PI2, dan B ditentukan dari koordinat yang terdapat pada peta kontur atau topografi. Kemudian dari situ kita hitung jarak D1, D2, D3 dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana contohnya untuk D1 bisa kita lihat dari koordinat X2 dikurangin koordinat X1 dikuadratkan ditambah dengan koordinat Y2 dikurang koordinat Y1 dikuadratkan kemudian diakarkan. Selanjutnya hal berikut sama dengan perhitungan untuk D2 dan D3. Setelah D1, D2, D3 dihitung, sebaiknya kita kontrol dengan pengukuran grafis pada gambar disesuaikan dengan skala yang terdapat di dalam peta.
Dalam rekayasa geometrik jalan, perubahan arah jalan dinyatakan dengan sudut jurusan atau alfa dan sudut peubah jurusan atau delta. Sudut jurusan merupakan sudut azimut, yaitu sudut yang berdasarkan arah utara. Sedangkan sudut peubah jurusan atau delta disebut juga sebagai sudut bearing, yaitu sudut peubah arah jalan. Kalau kita lihat antara titik A dengan titik PI1 terdapat sudut jurusan 1 atau alfa 1 dan sudut peubah jurusan delta 1. Kemudian antara titik PI1 dan PI2 terdapat alfa 2 dan delta 2. Kemudian yang terakhir, sudut jurusan yang terdapat antara PI2 dengan B adalah alfa 3. Dapat dicari sudut jurusan dengan menggunakan rumus yang tertera dalam slide ini. Yang perlu kita perhatikan ketika menghitung sudut jurusan harus dilihat apakah dia terdapat di kuadran 1, kuadran 2, ataupun kuadran 4. Kemudian, sudut peubah jurusan dapat dihitung dengan menggunakan rumusan yang terdapat dalam slide ini, di mana dari hasil perhitungan sudut jurusan dan sudut peubah jurusan ketika setelah dihitung secara manual harus dikontrol dengan pengukuran secara grafis pada gambar rancangan. Yang selanjutnya kita akan berbicara mengenai kemiringan melintang jalan lurus. Air hujan yang jatuh di muka jalan itu harus cepat dialirkan sehingga tidak terjadinya genangan air di dalam muka jalan yang dapat mengakibatkan terjadinya slip pada kendaraan. Di samping itu, selain mengakibatkan kecelakaan, juga akan mempercepat kerusakan muka jalan terutama pada perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Oleh karena itu, supaya air hujan yang jatuh di muka jalan cepat mengalir, meninggalkan permukaan jalan, maka jalan dibuat memiliki kemiringan melintang berbentuk kon. Kemiringan melintang ini sering kita sebut sebagai kemiringan melintang normal atau N-normal. Besarnya kemiringan melintang normal disesuaikan dengan sifat kedap air dari lapis permukaan yang dipilih. Pada perkerasan jalan dengan beton aspal atau beton semen, kemiringannya dapat dipilih berkisar antara 2 sampai dengan 3%. Sedangkan besarnya kemiringan melintang pada perkerasan jalan tanpa pengikat dapat sampai dengan 6%. Bentuk penampang melintang normal pada jalan berlajur banyak dengan median berbentuk kron untuk masing-masing arah atau kemiringan melintang dibuat untuk masing-masing arah. Kemiringan melintang pada lajur sebelah luar dibuat 0,5 sampai dengan 1%, lebih besar daripada lajur yang sebelah dalam. Dapat kalian lihat contohnya penggambarannya pada gambar berikut ini. Kendaraan dengan lintasan berbentuk lengkung pada bidang datar atau miring akan mengalami akselerasi sentripetal secara radial keluar dari lajur jalannya. Akselerasi sentripetal ini sama besarnya dengan gaya sentrifugal. Berikut, kendaraan yang bergerak dengan kecepatan tetap akan mengalami gaya sentrifugal yang besarnya tegak lurus terhadap arah kecepatan. Sehingga besarnya gaya sentrifugal dapat kalian lihat pada slide berikutnya. Gaya sentrifugal atau F kita simbolkan adalah massa dikalikan dengan percepatan sentrifugal, sehingga dapat dirumuskan bahwa gaya sentrifugal sama dengan berat kendaraan dikalikan kecepatan kendaraan dikuadratkan dibagi dengan gaya gravitasi dikalikan dengan jari-jari lengkung lintasan. Agar dapat mempertahankan gerak kendaraan tetap pada sumbu lajur, maka dibutuhkan gaya untuk mengimbangi gaya sentrifugal yang berasal dari gaya gesekan melintang antara ban kendaraan dengan permukaan jalan, kemudian komponen berat kendaraan akibat kemiringan melintang permukaan jalan.
Berikut ini adalah contoh perhitungan gaya sentrifugal pada lengkung horizontal, di mana diketahui radius sumbu jalan dari lengkung horizontal sebesar 250 meter dengan super elevasi 5%, kemudian kecepatan rencana 60 km per jam. Dari data tersebut bisa kita hitung nilai koefisien gesek dengan menggunakan persamaan E ditambah F sama dengan V kuadrat dibagi 127R. Dari persamaan tersebut didapat nilai koefisien gesek atau V. Kemudian, jika berat kendaraan 2 ton, maka dapat kita hitung gaya gesek melintang yang terjadi antara ban dengan muka jalan pada saat terjadi keseimbangan dengan menggunakan rumusan 2000 dikalikan dengan nilai F. Salah satu istilah dalam alinyemen horizontal adalah super elevasi, yang merupakan kemiringan melintang jalan pada lengkung horizontal. Dapat kita lihat bahwa dengan adanya super elevasi, maka kendaraan yang melintasi lengkung horizontal akan memperoleh komponen berat kendaraan sejajar muka jalan yang bersama dengan gaya gesek melintang mengimbangi gaya sentrifugalnya. Super elevasi maksimum pada lengkung horizontal jalan ditentukan oleh hal-hal yang nantinya akan membatasi kecepatan kendaraan. Salah satunya yang pertama adalah kondisi cuaca, di mana ketika cuaca seperti sering turun hujan, berkabut, itu akan mengakibatkan kecepatan kendaraan rata-rata lebih rendah, sehingga super elevasi maksimum dapat dibuat lebih rendah daripada jalan yang berada di daerah yang selalu bercuaca baik. Beberapa hal yang mempengaruhi super elevasi maksimum yang kedua adalah keadaan medan, seperti datar, berbukit, atau pegunungan. Ketika daerahnya berada dalam daerah datar, super elevasi maksimum dapat dipilih lebih tinggi karena kecepatan kendaraan akan lebih cepat dibandingkan daerah berbukit atau daerah pegunungan. Kemudian yang selanjutnya adalah keadaan lingkungan. Ketika jalan daerah perkotaan itu akan mempunyai arus lalu lintas yang lebih padat, lebih banyak arus pejalan kaki dan adanya persimpangan, sehingga mengakibatkan kendaraan bergerak dengan kecepatan lebih rendah dibandingkan jalan antar kota, sehingga batasan super elevasi maksimum akan menjadi lebih rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah komposisi jenis kendaraan dari arus lalu lintas. Arus lalu lintas yang terdiri dari banyak kendaraan berat atau kendaraan tak bermesin akan mengakibatkan kecepatan kendaraan menjadi lebih rendah, sehingga super elevasi maksimum yang dapat dipilih pun akan menjadi kecil. Faktor-faktor yang dijelaskan di atas dapat terjadi secara bersamaan, sehingga untuk perencanaan perlu dipilih batasan super elevasi maksimum yang sesuai. Di Amerika, banyak kondisi yang mempertimbangkan ketika menentukan nilai super elevasi maksimum, sehingga ASTO tahun 2004 menetapkan beberapa nilai super elevasi maksimum, yaitu 4, 6%, 8, 10, dan 12%. Untuk jalan urban atau jalan perkotaan, disarankan untuk tidak memilih super elevasi lebih dari 4%. Di Indonesia sendiri, nilai super elevasi maksimum dibatasi 4 sampai dengan 10%. Kalau kita merujuk terhadap pedoman RSNI, super elevasi maksimum untuk jalan perkotaan adalah 6%. Sedangkan berdasarkan standar geometrik jalan bebas hambatan untuk jalan tol, super elevasi maksimum bervariasi mulai dari 4% sampai dengan 10%. Sedangkan kalau kita merujuk terhadap Permen PU, super elevasi maksimum dibatasi sampai dengan maksimal 8%. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai gaya gesek melintang. Gaya gesek melintang merupakan gaya gesek arah melintang antara ban dan muka jalan yang terjadi jika kendaraan mengalami gaya sentrifugal, di mana koefisien gesek melintang adalah perbandingan antara gaya gesek melintang dengan gaya normal pada muka jalan akibat adanya berat kendaraan.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain kecepatan kendaraan, kemudian luas bidang kontak, tipe dan ukuran ban, tekanan ban, kondisi dan tekstur dari muka jalan. Kemudian, koefisien gesek melintang maksimum merupakan koefisien yang terjadi di titik mana mulai terjadi gesekan. Untuk faktor keamanan, maka koefisien gesek melintang maksimum yang digunakan dalam merancang geometri jalan harus dipilih di bawah nilai maksimum yang terjadi. Pada tabel berikut dapat dilihat beberapa nilai koefisien gesek melintang maksimum yang digunakan pada beberapa standar, yaitu standar ASTO, standar Bina Marga, dan standar RSNI. Berdasarkan persamaan berikut, dapat dilihat bahwa kecepatan rencana yang dipilih itu akan mempengaruhi nilai super elevasi, nilai koefisien gesek, dan radius lengkung. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa super elevasi dan koefisien gesek melintang akan mempunyai batas maksimum sesuai dengan kecepatan rencana yang dipilih. Jadi, lengkung dengan radius minimum merupakan lengkung yang mempunyai super elevasi maksimum dan koefisien gesek maksimum. Berdasarkan pertimbangan peningkatan jalan di kemudian hari, sebaiknya dihindarkan ketika kita merancang alinyemen horizontal untuk menggunakan radius minimum, karena akan menimbulkan kesulitan ketika kita menyesuaikan terjadinya peningkatan jalan pada ruas jalan tersebut tanpa menimbulkan rasa tidak nyaman pada pengemudi yang bergerak dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan rencana. Penentuan radius minimum dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut, di mana kalau kita melihat rumusan yang sudah ada, untuk radius minimum itu dipengaruhi oleh 3 parameter, yaitu super elevasi maksimum, koefisien gesek melintang maksimum, dan kecepatan rencana. Dapat dilihat pada tabel berikut berbagai nilai radius minimum dan D maksimum yang didasarkan terhadap kecepatan rencana, terhadap super elevasi maksimum, dan koefisien gesek maksimum. Lengkung peralihan merupakan lengkung transisi pada alinyemen horizontal sebagai pengantar dari kondisi lurus ke lengkung penuh secara berangsur-angsur, di mana hal ini terjadi apabila yang pertama, pada saat pertama kali membelok, yang dibelokkan adalah roda depan kendaraan, sehingga jejak roda akan melintasi lintasan peralihan dari jalan yang lurus ke tikungan berbentuk busur lingkaran. Kemudian yang kedua, dari keadaan tersebut, maka timbullah gaya sentrifugal yang terjadi secara berangsur-angsur dari mulai radius starter hingga sampai dengan radius sebesar RC pada tikungan berbentuk busur lingkaran. Ada beberapa keuntungan penggunaan dari lengkung peralihan pada alinyemen horizontal. Yang pertama, supaya pengemudi dapat dengan mudah mengikuti lajur yang telah disediakan di sepanjang lengkung peralihan tanpa melintasi lajur lain yang berdampingan ketika kendaraan akan memulai gerakan membelok. Kemudian yang kedua, sebagai tempat untuk mengadakan perubahan dari lereng jalan normal ke kemiringan sebesar super elevasi secara berangsur-angsur sesuai dengan gaya sentrifugal yang timbul. Kemudian yang ketiga, sebagai tempat untuk peralihan pelebaran perkerasan dari yang diperlukan pada jalan lurus sampai dengan kebutuhan lebar perkerasan di tikungan. Yang keempat, menambah keamanan dan kenyamanan bagi pengemudi, karena sedikit kemungkinan pengemudi dapat keluar dari lajur jalan. Yang kelima, menambah keindahan bentuk dari jalan tersebut, karena menghindari kesan patahnya jalan pada bagian lurus dengan lengkung busur lingkaran, terutama pada radius yang kecil.
Panjang lengkung peralihan dihitung berdasarkan beberapa batasan. Antara lain, yang pertama adalah landai relatif tepi perkerasan sebelah luar, kemudian pencapaian gaya sentrifugal, dan yang terakhir lama perjalanan di sepanjang lengkung peralihan. Kalau kita melihat dari gambar di samping, kita lihat ada dua bagian LE, yaitu panjang lengkung pencapaian superelevasi yang diukur mulai dari penampang melintang berbentuk normal di akhir jalan lurus sampai dengan penampang melintang dengan kemiringan sebesar superelevasi di awal lengkung berbentuk busul lingkaran. Kemudian bagian kedua LS adalah panjang lengkung peralihan yang diukur mulai dari tepi luar perkerasan pada kondisi datar sampai dengan penampang melintang dengan kemiringan melintang sebesar superelevasi di awal lengkung berbentuk busul lingkaran. Panjang lengkung peralihan yang dipilih untuk perencanaan akan memiliki batasan minimum dan maksimum, sehingga yang digunakan dalam desain merupakan panjang terpanjang dari yang pertama. Kelandaian relatif maksimum yang diperkenankan dapat dilihat pada tabel yang terdapat di buku ASTO, di mana hubungan antara kecepatan rencana dengan karakteristik jalan. Yang kedua, panjang lengkung peralihan berdasarkan lama prosesnya timbul gaya sentrifugal. Ada dua rumusan. Rumusan yang pertama tidak dipengaruhi oleh superelevasi, sedangkan rumusan yang kedua itu dimodifikasi dengan akibat adanya superelevasi, sehingga panjang lengkung peralihan akan menjadi lebih pendek. Yang ketiga yang mempengaruhi panjangnya lengkung peralihan adalah jarak perjalanan yang dilakukan pengemudi selama 2 detik. Dapat dihitung dengan menggunakan rumusan yang terdapat pada slide ini. Sedangkan yang terakhir, yang mempengaruhi panjang lengkung peralihan adalah bentuk lengkung spiral, di mana bentuk lengkung spiral ini terdapat pergeseran minimum sebesar 0,20 meter dan pergeseran maksimum sebesar 1 meter. Dari keempat perhitungan tersebut, kita ambil nilai lengkung peralihan yang paling terpanjang. Itulah yang akan kita gunakan di dalam desain alinyemen horizontal selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat kalian pelajari lebih lanjut. Tetap semangat dan tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.